Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah buatkan video tata cara upload ataupun pengajuan usulan hibah Amikom anggaran 2023. Nah, sekarang saya ingin memberikan atau membagikan cara bagi Bapak Ibu dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai pimpinan prodi, pimpinan dekan ataupun ketua LPPM. Jadi di sini saya sudah punya ajuan ya, yaitu ajuan pengabdian untuk Amikom Mitra Masyarakat, yang mana statusnya masih diajukan ke Kaprodi. Bisa dilihat contoh ajuannya seperti ini. Nah, seperti yang kemarin kita sudah coba ya, nama, dudul, abstrak, keyword, skema, bla bla bla. Nah, statusnya pun sedang diajukan, dan untuk asesornya ada Pak Takwa, Pak Imam, dan Bu Astuti sebagai ketua LPPM, anggaran dan lain sebagainya. Nah, di sini diharapkan nanti anggota dan lain sebagainya itu sama ya. Nah, sekarang saya akan meluncur ke dashboard dari pimpinan. Nah, di sini sekali lagi saya minta pinjam akunnya Pak Takwa. Nah, kalau perlu diperhatikan untuk semua pimpinan saat pertama kali login, tampilan dashboardnya kan seperti ini, yaitu tulisannya umum, terus namanya itu hanya nama saja tanpa nama gelar dari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk konfirmasi lebih lanjutnya ini bisa dilakukan open, diklik. Nah, nanti ada pilihan satu tombol warna hijau atau biru seperti ini ya, yang bertulisan Kaprodi atau dekan atau kepala ketua LPPM. Tinggal Bapak Ibu klik saja, dan nanti kita coba cari tahu apa sih perubahan yang terjadi. Nah, akan munculnya ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama umum di sini, dan yang ada tulisannya Kaprodi di bagian kiri atas di bawah logo Amikom. Lalu namanya dari Bapak Ibu sekalian jadi nama lengkap plus gelar. Jadi kalau Pak Takwa tadi ada gelarnya jadi doktor, gelar depannya dokter, gelar belakangnya jadi ada STMkom. Dan saat di open, tombolnya jadi ya di sini tadinya itu NIDN, sekarang berubah jadi NIK, dan tombolnya berubah jadi dosen sebelum ada keluar gitu ya. Jadi diperhatikan. Terus nanti pun di tulisan selamat datangnya pun menjadi lengkap ya, dengan nama gelar depan atau plus tambah gelar belakang. Berikutnya untuk ngecek ajuan saya yang tadi, Bapak Ibu tinggal klik di menu Kaprodinya, terus ke pengabdian karena tadi ajuannya ada di pengabdian. Ditunggu. Nah, akan muncul dashboard seperti ini. Datanya masih transfer ya Bapak Ibu, jadi perlu ditunggu sejenak. Untuk pilihannya sendiri di sini kan ada pilihan tahun usulan dan lain sebagainya. Karena sekarang masih ajuannya 2023, maka pastinya nggak akan banyak yang berpengaruh ya Bapak Ibu, karena langsung ada seperti itu ya. Nah, yang pertama dipilih itu karena secara otomatis dashboard itu kan langsung merujuk pada skema ajuan pertama. Jadi Bapak Ibu perlu pastikan skema ajuan mana yang Bapak Ibu ingin pilih untuk dilihat seperti itu ya. Jadi klik dulu atasnya, dibuka dulu menu atasnya. Nah, nanti tinggal dipilih yang mana sih yang Bapak Ibu ingin periksa dari pimpinan. Kalau di sini defaultnya langsung pada skema pertama, sehingga nanti langsung muncul nih yang belum di
belum dicek oleh Bapak Ibu. Pembeda antara menu yang aktif dan yang aktif ini ada warna hijau Tosca seperti ini ya kalau untuk menu yang aktif, dan kalau yang enggak ada itu hanya putih saja seperti ini. Saat diklik nanti muncul di skema yang ada seperti itu ya. Lalu untuk karena tadi punya saya ada di AAM, maka kita tinggal klik di sini, masih ada ya ajuan saya. Berikutnya lihat untuk Bapak Ibu yang pengen melihat itunya, detail dari proposal yang diajukan, dicek judulnya, dicek keywordnya dan lain sebagainya. Berikutnya ada RAB, lalu ditunggu sejenak, nanti akan muncul datanya, masih diminta ya, muncul anggota dan yang lain sebagainya. Nah, anggotanya sudah muncul. Nah, di sini yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah ada 3 tombol di sini. Yang pertama kembali, yaitu kembali ke dashboard sebelumnya. Kalau disetujui berarti Bapak Ibu akan langsung menyetujui proposal tersebut. Kalau ditolak berarti Bapak Ibu pimpinan itu menolak proposal ini. Dan saat Bapak Ibu ingin mengklik setuju atau ditolak, maka akan langsung menuju ke tahap berikutnya. Sedangkan untuk disetujui akan langsung menuju tahap berikutnya. Kalau ditolak, maka judul ini akan secara otomatis langsung diarsipkan, tidak bisa di apa-apakan lagi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon perhatiannya bagi para pimpinan, baik itu prodi, dekan ataupun ketua LPPM. Di sini belum jika sekali ditolak, maka ajuannya dari si dosen tersebut akan diarsipkan secara langsung, jadi nggak bisa lagi di apa-apakan. Dosen tersebut harus membuat lagi judul dan mengajukan lagi judul baru dan menguploadkan proposal yang baru. Tapi kalau Bapak Ibu pimpinan ingin melakukan revisi, misalkan Bapak Ibu sudah baca dari hasil downloadannya seperti itu ya, dari proposalnya, ajuannya seperti apa, karena bisa langsung dimunculkan juga ya Bapak Ibu tanpa harus di download. Nah, ini karena saya ngambil proposal asal saja. Setelah selesai ternyata Bapak Ibu melihat ada hal yang perlu direvisi, mungkin dari latar belakang dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu harus mengisinya di sini. Ini adalah kolom untuk revisi pendahuluan, misalnya seperti itu ya. Tinggal disimpan. Nah, maka nanti sudah berhasil menambah revisi. Statusnya nanti ada di sini jadinya revisian. Nanti yang berubah nanti di laman saya. Di laman saya itu ada di paling bawah itu ada kolom untuk revisi, dimana karena tadi ada revisi ya, harusnya sekarang sudah ada datanya. Kita refresh dulu sambil kita tunggu datanya keluar seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada revisi ini di tampilannya kepala prodi ataupun dekan dan lain sebagainya. Nanti akan ada revisi juga di sini untuk nantinya bisa melihat file hasil revisiannya. Dan di tempat saya itu ada aksi lagi di dosen, di masih kosong. Nah, di sini saya coba masukkan hasil revisiannya, karena tadi misalkan pimpinan saya Pak Takwa itu mintanya direvisi pendahuluannya, maka saya coba uploadkan yang sudah ada gitu ya, misalnya ini kita contohkan saja, simpan. Nah, di tempat saya ada file yang revisiannya, dan ini cuma sekali ya, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan agar nanti Bapak Ibu dosen khususnya, biar nanti kepala unit itu enggak double ya melihat revisiannya. Nah, nanti di sini muncul. Oke, nah di sini ada tadi hasil revisian yang saya uploadkan dan akan muncul seperti itu ya, bisa langsung dibaca.
tanpa perlu harus di-download dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tinggal diapakan? Oh, ternyata sudah nih selesai, berarti tinggal di setujui saja, bla bla bla. Ya, seperti itu ya. Dan seterusnya, nanti jika sudah, akan munculnya statusnya juga berubah nih. Di sini langsung berubah ke disetujui Kaprodi, lanjut ke dekan, dan seterusnya nanti sampai ke LPPM. Setelah selesai diajukan LPPM, baru nanti proposalnya bisa diselesaikan dengan download pengesahan dan mengupload ulang ke sistem. Dan bagi Kaprodi nantinya saat setelah selesai bisa kembali dan melihat hal yang ajuan-ajuan yang sebelumnya yang sudah ada di sana. Harusnya di tempat saya cukup banyak ya, mohon maaf atau nanti saya hapus skema-skema yang tentunya. Nah, di sini pertama ya, tadi kan yang disetujui Kaprodi baru 4, sekarang jadi 5 karena saya di sini sudah isi juga, dan ada beberapa yang sudah mengisi yang betul ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu pimpinan perhatikan, dan nantinya pastikan nanti dibuka terlebih dahulu ya semua menunya di sini, karena skemanya cukup banyak dan historinya pun cukup panjang seperti itu. Oh ya, tadi yang misalnya revisi berarti tampilannya di sini ya Bapak Ibu. Revisi Kaprodi belum ditinjau. Nanti ada beberapa yang mungkin muncul jika Bapak Ibu pimpinan merevisi tapi statusnya belum ditinjau atau belum dilihat. Lalu ada revisian Kaprodi berarti tadi yang statusnya misalnya Bapak Ibu Kaprodi atau dekan atau LPPM itu memberikan revisi, nanti ada beberapa ajuan seperti itu ya Bapak Ibu. Mempersingkat waktu, seperti itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.